harta gonogi ini sebenarnya hampir semua kemudian dibagi dua ya, kecuali rumah yang selama ini ditempati bersama. Nah ini kemudian yang baru ini ya pertama, kenapa Mbak Runi ini kemudian mengajukan kasasi? Karena apa yang dimintakan, yang digugat balik oleh Mbak Runi itu tidak semua dikabulkan. Pertama, perihal nafkah anak ya. Nafkah anak itu Mbak Runi minta 20 juta. Nah, kenapa 20 juta? Sebenarnya angka ini adalah angka kesanggupan Pak Ronald sendiri. 20 juta per anak yang kemudian dituangkan di dalam permohonannya gitu ya. Tapi kemudian saat mediasi Pak Ronald minta agar tiap anak itu 10 juta ya. Dan kemudian diamini oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, nafkah anak 10 juta per anak ya. Dan ini baru ini keberatan karena sebenarnya sudah dituangkan di dalam permohonan Pak Ronald. Dan kemudian kami mengajukan kasasi. Jadi itu pertama, kasasi itu perihal nafkah anak gitu ya. Nah, itu pertama. Kemudian kedua ada nafkah iddah dan mut'ah ya. Nafkah iddah itu selama 3 bulan dari yang semula 30 juta kalau tidak salah. Kemudian kami minta agar dikembalikan ke permohonan yang Pak Ronald tulis sendiri, yaitu 450 juta. Angka itu sebenarnya angka yang Pak Ronald tuliskan sendiri gitu. Tapi kemudian sekali lagi Pak Ronald meminta nafkah iddahnya menjadi 30 juta begitu. Bang, kalau untuk harta gonogini sendiri untuk seperti apa sih untuk pembagiannya, Bang? Nah, harta gonogi ini sebenarnya hampir semua kemudian dibagi dua ya, kecuali rumah yang selama ini ditempati bersama. Nah ini kemudian yang baru ini keberatan karena tanah dibeli itu sebelum perkawinan, betul ya. Itu artinya tanah itu bukan harta gonogini, tapi kemudian bangunan ini dibangun saat perkawinan. Nah, bangunan ini yang kemudian dianggap sebagai harta gonogini seharusnya. Kami bisa membuktikan ada IMB yang itu tanggalnya itu tanggal setelah perkawinan. Nah itu artinya sebenarnya rumah itu harta gonogini. Tapi kemudian Pak Ronald keberatan agar rumah itu tidak dianggap sebagai harta gonogini. Gitu. Tapi sudah ada komunikasi dari pihak Ronald sendiri, Bang? Tidak ada. Menyelesaikan ini permasalahan secara damai atau gimana? Oh tidak ada. Justru dari pihak Pak Ronald itu menginginkan harta gonogini ini sudah jangan dibahas, yang penting cerai saja dulu biar cepat gitu. Tapi dari pihak Mbak Runi menginginkan agar segera tuntas semua. Jadi tidak apa-apa lebih lama tapi kemudian selesai semuanya gitu. Jadi tidak berkali-kali mengajukan gugatan begitu. Oke, Bang, kan mereka ini sudah lama ya menikah ya, 17 tahun gitu. Mungkin dari sama lawyer gitu, antara pihak lawyer, apakah sudah memberikan solusi, mungkin nggak sayang dengan pernikahannya sudah lama, terus pada akhirnya sekarang gonogini juga jadi permasalahan gitu. Ya, ini kan sebenarnya permasalahan antara Mbak Runi dan Pak Ronald ini sudah cukup lama ya. Saya lupa ya, kami memiliki bukti yang sudah cukup lama bahwa ada keretakan ya. Kami ada bukti-bukti itu, tapi kemudian mencoba membangun lagi, tapi kemudian tetap tidak bisa dipertahankan gitu. Sehingga Mbak Runi sudah bertekad untuk berpisah. Jadi semula Mbak Runi yang ingin mengajukan gugatan gitu. Tapi kemudian saya tidak tahu, kemudian Pak Ronald lah yang mengajukan gugatan gitu ya. Jadi dari Mbak Runi sudah bulat. Ini artinya sebenarnya kalau untuk perkawinannya sudah sama-sama sepakat untuk bercerai gitu. Ya, jadi sudah sama-sama rela, sudah tidak ada keberatan. Anak-anak, Bang, seperti apa nanti hak asuh dan pembagiannya seperti Iya, hak asuh itu di dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan juga Pengadilan Tinggi Agama Jakarta itu sudah memutuskan bahwa anak-anak dalam asuhan ibunya, begitu. untuk pembagiannya, maksudnya anak-anak nanti bisa ikut bapaknya atau
Oh tidak. Ya di dalam putusan pengadilan memang tetap ya ayahnya Pak Ronald tetap diberikan akses untuk bertemu begitu. Tapi kalau kami dari pihak Maruni ya apakah kemudian anak-anak itu bersedia untuk bertemu gitu ya. Itu yang kemudian tidak bisa dipaksakan begitu kan. Ya apapun tetap berpulang kepada anak begitu. Harta apa di sini mungkin yang dibagi mungkin tadi selain rumah ada tanah. Iya, ada sejumlah tanah gitu ya di Tangerang Selatan gitu. Kemudian ada 2 mobil, ada Mercy sama Nissan. Kemudian ada 2 motor begitu ya, yang dibagi. Yang tanah yang kemarin sempat dibawa ke pengadilan mana itu Bang yang Oh ya, pemeriksaan setempatnya dilakukan oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa begitu, karena lokasinya ada di Tangerang Selatan yang itu wilayah hukum Pengadilan Agama Tiga Raksa. Begitu. itu sekarang perkembangannya seperti apa untuk proses itu Bang? Ya itu sama, itu kan sudah dibagi 2. Yang tidak dibagi 2 itu tadi hanya rumah saja, hanya rumah. Dan itu Mbak Runi keberatan. Tapi sampai sekarang nih anak-anak dan Baru di sendiri masih tinggal di rumah yang dinikmatin bersama bareng Bang Ronald itu dulu nggak? Oh tidak, sejak Mbak Runi mendapatkan panggilan sidang, kemudian Mbak Runi memutuskan untuk tinggal bersama orang tuanya. Oh, Gitu. artinya memang sudah misah dari rumah. Sudah pisah. Artinya di situ sekarang masih Ronald, Iya. masih Di- ditempatin Ronald ya? Iya, sepengetahuan saya terakhir waktu pemeriksaan setempat, Pak Ronald masih tinggal di situ. Hanya Pak Ronald saja. Ya. Bang, perkembangannya sendiri mungkin sekarang seperti apa sih mengingat sudah kasasi? Ya, ini kasasi kan sebenarnya baru didaftarkan ya. Pak Ronald itu mendaftarkan lebih dulu tanggal 23 kalau tidak salah, hari Jumat. Juga belum menyampaikan secara tertulis kepada Pengadilan Agama apa sih alasan-alasan mengajukan kasasi begitu ya. Demikian juga Mbak Runi karena baru mengajukan kemarin, kami juga belum menyampaikan secara tertulis alasan-alasan kenapa mengajukan kasasi. Jadi proses berkas itu masih ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, nanti pada waktunya akan dikirim ke Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung ya, ke Mahkamah Agung. Oke, udah Bang, cukup. Baik.